Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizana kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia, sanuqrimulakum nasroh, al-khabar waki, notifikasi halian. Ma'akum Sofa Mahfuzusina, notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, jelang pelaksanaan musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Rawalumbu, Kota Bekasi muncul kegairahan Muhammadiyah di Rawalumbu. Hal itu terlihat dari semangat warga Persyarikatan Muhammadiyah menyambut Muscap. Sementara panitia terlihat semakin kompak dalam agendanya. Muscap akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2023 di TK Aisyah Tanah Merah Pengasinan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari M. Ikhwan Rahmanto, panitia pemilihan sudah terdaftar 40 warga Muhammadiyah yang siap untuk dipilih sebagai pimpinan cabang. Bagi yang lolos akan menjadi calon yang akan dipilih sebagai pimpinan cabang. Ada 9 orang nantinya yang menjadi pimpinan cabang. Ketua OC, Syahrul Effendi Dasopang, secara teknis mempersiapkan perjalanan sesuai rencana. Semangat kebersamaan sangat terasa. Warga Muhammadiyah di Rawalumbu menyambut baik Muscap ini. Banyak di antara warga Muhammadiyah yang datang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta, sambil menunjukkan kartu anggota Muhammadiyah. Berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan dan cicilan uang pengganti sejumlah 12,3 miliar rupiah ke kas negara dari terpidana mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen dan kawan-kawan. Dari terpidana, Pepen dinyatakan dirampas untuk negara senilai 10,2 miliar rupiah. Hal ini sesuai putusan majelis hakim. Terdapat sejumlah uang tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yang ditemukan KPK saat proses penyidikan dan telah disita kemudian dijadikan barang bukti selama proses persidangan. Pepen telah dieksekusi KPK ke Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Ia akan menjalani pidana badan selama 12 tahun dikurangi masa penahanan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Pepen juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. MA juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu mencabut hak politik Pepen selama 3 tahun. Itu mulai terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana pokok. Kemudian, MA memutuskan barang-barang yang diperoleh Pepen dari perbuatan tidak pidana dirampas untuk negara, diantaranya bangunan dan fasilitas Mubelair Villa Glamping Jasmine yang terletak di Jalan Darussalam, Kampung Baru Sirem, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta 2 unit mobil. Berita selanjutnya. Alhamdulillah, warga yang tinggal di wilayah Kota Bekasi akhirnya merasakan guyuran hujan di wilayahnya pada Selasa 24 Oktober 2023. Setelah kemarau berkepanjangan hampir 6 bulan lebih, warga di Jalan Banteng, Kranji, Bekasi Barat misalnya, hujan turun sekitar 23:30 menit yang mulanya masih rintik-rintik. Namun beberapa saat kemudian mulai deras mengguyur wilayah Bekasi. Warga juga merasakan hujan di Pondok Gede dan Mustika Jaya. Hal tersebut sesuai berdasarkan prediksi BMKG terkait peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek pada 24 Oktober 2023. Sebelumnya di mana pada pukul 22:45 hingga 25 Oktober pukul 3 pagi wilayah Jabodetabek akan terus diguyur hujan. Di Kabupaten Bekasi, warga merasakan curahan hujan di Tabun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Setu, Cikarang Pusat, Cibarusa, Bojongmangu. Berita selanjutnya, jembatan kaca setinggi 15 meter di tempat wisata De Geong, Kompleks Hutan Pinus Limpakulus pecah. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi.
masa suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah. Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Kembali lagi bersama saya, Sofa Mafuzosina. Berita selanjutnya, jembatan kaca setinggi 15 meter di tempat wisata De Geong, Kompleks Hutan Pinus Limpakuwus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pecah pada Rabu 25 Oktober 2023. Tentu saja kejadian ini mengakibatkan 4 wisatawan asal Cilacap yang sedang selfie atau swefoto terjatuh. Bahkan satu di antaranya tewas dalam peristiwa tersebut. Dari info yang kami kumpulkan, total ada 11 wisatawan dari Cilacap yang menggunakan wahana tersebut. Menurut Kapolres Banyumas Kombes Edi Suranta Sitepu, di lokasi kejadian pada Rabu 24 Oktober 2023, Edi mengatakan kedua korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun FA dinyatakan meninggal dunia dan A hanya mengalami luka ringan. Mengakhiri berita pada hari ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa meyakini Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo secara bersama-sama dengan terdakwa lain. Jaksa juga menuntut Johnny Plate membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan kurungan dan uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Johnny Plate diyakini jaksa melanggar pasal 2 ayat 1 Jangto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Johnny Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Plate diadili bersama Anang, Ahmad Latif, dan Yohan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada Selasa 27 Juni 2023, kasus ini tersebut berawal pada 2020. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mafuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.